Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Humairo dalam acara News Indonesia. Ya, di sini saya akan menyampaikan informasi-informasi terhangat dan terupdate. Dan kali ini informasinya datang dari aparat kepolisian dan pihak FPI yang terjadi penembakan di Tol Cikampek. Dan kali ini saya sudah ditemani bersama dua narasumber, yaitu Kenanga Martayansi dan Farel Prambano. Silang versi ungkap kronologi dari Front Pembela Islam atau FPI dengan aparat kepolisian yang mengundang banyak tanda tanya. Bagaimana kronologi sebenarnya yang terjadi terhadap penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Cikampek? Baik, pada saat itu rombongan Habib Rizik sedang mengadakan perjalanan ke daerah Bogor, yang dimana perjalanan itu bertujuan untuk menghadiri sebuah pengajian yang diadakan untuk keluarga besar saja. Namun saat di pertengahan jalan, rombongan Habib Rizik dihadang oleh beberapa mobil, yang mana mobil itu mencoba untuk memasuki iring-iringan mobil Habib Rizik. Yang dimana saat itu kami sama sekali tidak mengetahui bahwa di dalam mobil itu terdapat polisi. Tidak beberapa lama mobil itu kemudian menghadang iringan-iringan Habib Rizik, yang beberapa saat setelah itu terdengarlah suara tembakan, yang kemudian kami mengetahui bahwa satu unit mobil dari iringan Habib Rizik menghilang. Baik, bagaimana tanggapan Anda tentang kronologi yang sudah dijelaskan dari pihak FPI tadi? Hari ini kami mendapatkan laporan akan adanya pengerahan massa yang akan mengawali Habib Rizik dalam hal memenuhi pengelolaan hukum. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan untuk kebenaran dari informasi tersebut, yang kemudian kami memutuskan untuk mengikuti mobil Habib Rizik, yang kemudian gerakan kami diketahui oleh mereka, yang kemudian mobil kami dipepet dan kemudian mereka mendodongkan senjata tajam dan senjata api. Berdasarkan hal itu, kami mengambil tindakan tegas sehingga 6 anggota FPI meninggal dan 4 lainnya melarikan diri. Ya, jika memang benar adanya baku tembak yang diawali oleh pihak FPI untuk menyerang aparat kepolisian, tapi mengapa dari pihak kepolisian tidak ada satupun yang kena goresan ataupun luka-luka ringan misalnya, dan itu bagaimana penjelasan Anda? Awalnya anggota FPI ini memepet mobil kami sampai bagian kiri rusak dan menodongkan senjata api dan senjata tajam. Lalu kami tentu saja bertindak tegas dan berwaspada terhadap serangan balik tersebut. Ya, di sini saya sudah mempunyai bukti voice note yang sudah tersebar di media sosial. Bagaimana penjelasan Anda tentang voice note itu yang sudah tersebar luas di kalangan masyarakat? Baik, dari VN tersebut dapat kita ketahui bahwa situasi yang dihadapi oleh pihak FPI saat itu adalah situasi yang sangat tidak baik ya. Dengan adanya penguntitan tersebut, tentu pihak FPI merasa bahwa mereka berada dalam bahaya, dan tindakan yang mereka lakukan saat itu menurut saya adalah tindakan yang sudah sangat benar, dan itu adalah termasuk ke dalam tindakan pembelaan diri menurut saya. Dari voice note yang tersebar terdapat percakapan yang tubruk saja tubruk. Apa maksud perkataan itu? Bukankah perkataan itu yang menunjukkan seakan-akan mau menyerang? Baik, mungkin kata-kata tersebut memang mengandung unsur penyerangan ya, namun kembali lagi kepada posisi FPI yang awal, bahwa mereka tidak tahu siapa yang membuntuti mereka dan motif apa yang dipegang oleh si pembuntut. Apalagi kita tahu bahwa semenjak kembalinya Habib Rizik begitu banyak masalah yang terjadi, dan pihak FBI ini mungkin tidak menyadari bahaya apa yang akan mereka temui. Tentu saja jika di posisi seperti itu, jalan satu-satunya adalah menghindari orang yang membuntuti kita, ya, dengan segala cara, mungkin itu dengan menubruk atau dengan cara yang lain. Namun di posisi FPI saat itu tentu saja tidak ada cara lain selain menubruk, karena mereka depan belakang sudah diapit oleh mobil tersebut. Menurut saya tindakan FPI saat itu adalah tindakan yang sudah benar, karena itu termasuk kepada unsur perlindungan diri menurut saya. Buat rakyat sipil di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan senjata api, karena untuk mendapatkannya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika memang benar
senjata api tersebut milik FPI, dari mana mereka mendapatkannya, dan apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut? Memiliki senjata memang harus punya syarat-syarat tertentu, khususnya untuk anggota kepolisian dan anggota TNI. Tetapi kalau untuk anggota FPI mempunyai senjata api, bisa jadi mereka membeli dari orang-orang yang tertentu yang tidak bisa diketahui keberadaannya di mana oleh pihak berwajib. Sejauh ini, fakta-fakta apa saja yang sudah ditemukan dari kasus ini? Dalam konfirmasi pers, sebelumnya pihak kepolisian menunjukkan sejumlah barang bukti yang disebut milik anggota FPI. Ada senjata api berupa 2 pucuk pistol dan serta 7 peluru. Selain itu ada juga 3 selongsong peluru. Menurut pihak kepolisian, pihak-pihak Laskar menembak sebanyak 3 kali ke arah anggota. Barang FPI UKT lainnya adalah sebilah celurit. Lalu FPI membantah pernyataan polisi. FPI menyatakan Laskar mengawal Habib Rizik tidak menyerang polisi dan tidak membawa senjata, dan sama kami juga sudah menemukan bukti voice note percakapan Laskar FPI ini. Apa harapan dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari pihak kepolisian? Harapan semoga permasalahan ini cepat ditangani dengan baik dan berkemanusiaan. Dan langkah selanjutnya kami akan selalu tegas dan bertindak terus mengetahui atau mengikuti anggota FPI agar tidak ada kerusuhan di Indonesia. Apa harapan Anda untuk kasus ini ke depannya? Baik, besar harapan saya permasalahan ini diselesaikan dengan secepatnya dan seadil-adilnya, yang kemudian saya berharap bahwa penggunaan senjata api untuk kedepannya itu lebih dipertimbangkan lagi. Terima kasih sudah menyaksikan iNews Indonesia. Dan waktunya saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Terima kasih.